kembali lagi di Himagipan on Talks. Ya, jadi kali ini podcastnya gue ditemenin oleh Kang Kavi dari Biro Kewirausahaan. Ayo Kang, boleh kenalin diri nih Kang. Perkenalkan, nama saya Kavi Ardari Sukma dari Biro Kewirausahaan tahun 2020. Nah, gimana nih Kang, kabarnya baik nggak nih Kang? Alhamdulillah baik teh. Ya, jadi kali ini kita kira-kira mau ngapain ya Kang di sini? Kita mau ngadain tentang tema kewirausahaan sih teh. Oh, kewirausahaan. Kalau menurut Kang Kavi sendiri, kewirausahaan itu apa ya Kang? Ya, yang saya ketahui ya, kewirausahaan itu orang yang berwirausahaan di bidang apapun seperti makanan, minuman, dan lain-lain. Ya, jadi wirausahaan itu orang yang menjalankan bisnisnya sendiri. Betul, Nah, guys. kali ini kita mengundang salah satu narasumber kita yang tentunya dia juga punya usaha yang sangat keren nih, guys. Wah, siapa tuh teh? Ya, mungkin langsung kita panggil aja ya. Ya, jadi nih Teh, boleh nih Teh. Kayaknya perkenalan diri dulu ke yang lainnya nih. Halo semua, perkenalkan nama aku Hanum dari Teknologi Pangan 2020. Halo semua, salam kenal. Jadi mau nanya nih Teteh ini kan wirausaha nih ya. Kira-kira Teteh itu udah ngejual apa aja gitu Teh produknya? Kalau aku sendiri yang sekarang aku jalanin itu namanya Pop Chicken ya. Jadi dia tuh jual semacam makanan yang olahan dari ayam gitu. Cuma nggak cuma itu, aku dari risol juga gitu. Cuma sebelumnya emang aku udah pernah usaha sih, tapi bukan bergerak di bidang makanan. Saya mau bertanya lagi nih teh. Kan teteh udah punya usaha tuh. Udah dari berapa lama sih teh buka usaha ini? Kalau bisnis yang aku lagi jalanin sekarang sih, aku baru mulai di Agustus 2020 pas pandeminya tuh, karena bosen tuh, aku buka lah. Tapi kalau misalnya ditanya kapan aku mulai bisnis, itu udah mulai dari SD sih, aku udah mulai jual kayak alat tulis ke teman-teman. Nah itu lumayan tuh uangnya buat nambah duit jajan. Benar. Oh, berarti udah lumayan lama jualannya dan udah bukan makanan aja berarti ya kan Teh? Kan Teteh mahasiswa nih ya Teh. Kira-kira gimana sih Teh cara ngatur prioritasnya antara berusaha dengan kuliah ini gitu Teh? Oke, kalau misalnya ditanyanya cara ngatur sebagai aku mahasiswa ya, aku tuh masak ini sebenarnya buat ngilangin penat gitu tuh. Jadi kalau aku capek, aku masak gitu. Nah, jadi kalau misalnya aku jualan waktu zaman kuliah, aku mulai masak itu jam 4:30 pagi. Kalau kelas jam 7 pagi, aku mulai 4:30, aku masak, baru langsung aku packing buat berangkat jam 6. Aku biasanya kalau kelas jam 7, aku berangkat jam 6 pagi gitu. Oh, jadi gitu ya teh. Jadi selain ngilangin penat juga ini ceritain lagi sih dong teh buat apa sih kepikiran buat usaha ini nih? Apa yang buat Teh Hanum ini mau buka usaha ini gitu? Kalau waktu zaman aku awal kuliah tuh karena pandemi ya, gimana ya, kita tuh bosan. Yang biasanya kita keluar sama teman-teman sekolah, itu tiba-tiba kita dipaksa buat di rumah aja gitu. Nah awalnya aku tuh cuma coba-coba masak kayak gitu, tapi ternyata masih banyak tuh di rumah kayak nggak ada yang makan karena terlalu banyak yang aku masak gitu. Akhirnya aku jualan lah, mulai jualan ya gitu. Nah waktu itu juga aku gara-garanya habis putus karena habis galau-galau ya. Gimana ya, jadi udah aku mulai lah bisnis ini gitu. Bagus juga sih. Ya berarti bisa memotivasi juga ya Teh gitu buat jualan. Nah kalau misalkan ini nih kira-kira ngebuka usaha tuh butuh modal yang besar gitu nggak sih Teh? Boleh dong diceritain, siapa tahu bisa memotivasi gitu yang lainnya. Kalau menurut aku ya, kalian kalau mau mulai usaha nggak perlu modal yang gede gitu. Aku pun awal-awal mulai usaha ini cuma modalnya 150.000. Tapi karena sistemnya PO, jadi uangnya cepat berputar gitu. Tapi kalau kalian emang bikin sistem ready stock, mungkin harus nyiapin modal lebih gede. Karena kan ya gimana ya, karena stoknya harus ada, setiap orang pesan. Sedangkan aku sistemnya adalah PO gitu, orang pesen dulu baru aku buat. Jadi benar-benar fresh kalau dari aku. Mau tanya lagi sih teh, ini kan teteh kan masih online ya, online store nggak sih ininya usahanya? Iya masih. Nah ya, ada kepikiran nggak sih untuk buat bikin di offline store gitu kayak ada standnya gitu tuh, buat selanjutnya ke depannya? Kalau kepikiran ke sana pasti ya, dimana orang tuh pengen
kalau bisnisnya tuh berkembang terus ya. Cuma sampai saat ini aku juga masih mengimbangi sama kuliah, jadi aku masih buka di online aja. Sempat buka di Shopee Food juga buat bisnis ini, jadi sampai sekarang sih masih online aja. Tapi kalau terima catering gitu aku udah sering sih. Ada lagi sih Teh, tanya lagi nih, ini kan kita kan udah semester 5 nih Teh, kan pasti keteteran banget tuh ya, apa kayak kita udah semester 5 kan kayak kita apalagi jurusan Tekpang nih Teh, banyak tugas ya, banyak laporan praktikumnya. Nah itu kan tadi kan Teteh udah bilang di jam 5 pagi untuk bikin itu, ada nggak sih kayak kelupaan untuk membuat gitu untuk besoknya gitu bikinnya gitu, kayak wah lupa dengan bahan apa, beli itunya gitu kebutuhannya. Jujur aku pernah sih, waktu itu karena emang selesai laporan pasti kan di atas jam 12, kalau aku ngerjainnya emang mepet-mepet ya anaknya. Ya habis itu aku kelupaan, akhirnya aku pergi ke pasar itu jam 5:30 pagi ke pasar buat beli bahan sih ya, karena udah komitmen sama yang pesen kali ya, jadi kan harus jaga kepercayaan mereka, jadi ya udah aku beli ke pasar langsung aku masak saat itu juga. Berarti keburu gitu ya Teh ya, takutnya kayak apa, pusing gitu banyak ini gitu ya. Sebenarnya dibilang keburu ya harus keburu, karena kewajiban kita kan tetap aja kuliah kan gitu. Buat bisnis ini ya sampingan aja buat ngisi waktu kosong gitu. Oh iya Teh, mau nanya nih Teh, kira-kira selama Teteh jualan nih pernah nggak sih Teh ngerasa kayak sepi orderannya atau selalu rame gitu atau gimana Teh? Kalau aku sih jujur naik turun ya, karena ya kita tahu semua bisnis juga nggak mungkin kita naik terus gitu, di atas terus nggak mungkin kan. Jadi ya aku siasatinnya aku stop dulu, abis itu aku jualan lagi, karena nggak setiap orang tuh pengen makan yang sama gitu loh. Terus abis itu kita buka menu baru kayak gitu. Aku juga jujur waktu awal aku buka sama yang sekarang menunya beda gitu. Ya kan tadi kan udah bertanya-tanya tentang produk-produk apa juga kan, di sini kan pasti teman-teman juga pengen bertanya ya, menu-menu apa aja sih yang usaha Teteh buat itu? Kalau aku sih awalnya tuh kayak jajanan Korea, tteokbokki, hotang, kondol, terus fire wings, itu tuh aku ada gitu. Tapi kalau buat sekarang karena pengennya karena lapar ya, anak kos gitu, jadi aku fokusin yang makanan berat gitu. Aku ada ayam geprek, terus ada chicken wings aku ada, abis itu ada risol gitu. Jadi yang benar-benar bisa ngenyangin dan masih pas di kantong mahasiswa sih sebenarnya. Itu mau tahu lagi sih Teh, start form harganya mulai dari berapa sih? Kalau start form itu mulai dari 2.500 aja. Terus paling mahal aku cuma jual di harga 15.000. Ya berarti jualannya itu Teh di online store kan gitu. Nah kira-kira buat cara pemesanannya ini kayak gimana ya Teh? Kalau aku sih masih sistemnya via WA atau Instagram ya, bisa di follow Instagram pok.cik ya. Tuh guys, Ada ini juga, ada daftar menu yang kita jual di situ. Bisa teman-teman cek aja buat pemesanan, ada nomor WhatsApp aku juga di situ. nah itu guys, ada Instagramnya, ada nomor via WhatsApp juga, bisa kalian kontak juga, terus cara pemesanannya juga ada di situ. Kalian yang bagi-bagi mahasiswa yang di Untirta, kalian bisa mesen ke Teh Hanum Kayak ini. langsung aja gitu. Oh iya, mau nanya juga nih Teh, kira-kira saran sama motivasi buat orang yang sudah berwirausaha ataupun yang mau mulai usaha itu kira-kira apa nih Teh? Biar teman-teman pada tahu. Tips dari aku sih, kalau kalian punya ide usaha mulai aja dulu gitu, jangan takut gagal, karena setiap orang kan punya stok gagal masing-masing ya. Jadi kita nggak ada yang tahu kalian tuh bakal berhasil di kesempatan yang mana. Jadi cobain aja, abisin stok gagal kalian, biar kalian kalau misalnya udah cukup umur, jadi tinggal menikmati keberhasilan kalian aja gitu. Nah iya Teh, bener sekali, kan pasti ada juga tuh yang mau ada yang usaha tuh baru-baru tuh ada yang malu gitu, gengsi lah, itu kan pasti ada ya Teh ya. Itu Teteh juga waktu itu ada nggak sih kayak ngerasa gengsi atau malu-malu gitu? Bukan lebih ke gengsi sih, lebih ke malu kayak, bukan malu takut teman-teman nganggap aku ih apa sih jualan, nggak gitu sih, lebih malu cara nawarin aja kayak gimana nih, pasarin produk aku ke konsumen aku nantinya gitu, bukan malu karena aku jualan sih. Nah guys, kalian gak usah bingung sama malu guys, gak usah gengsi juga. Kalian kalau mau berwirausaha, kalian langsung aja, jangan ragu juga, bener kata Teh Anu.
Ya intinya mah kita harus tetap percaya diri, terus kalau misalkan gagal coba terus pokoknya sampai berhasil. Nah buat teman-teman nih yang udah punya usaha, nah semangat terus ya, jangan pantang menyerah pokoknya, semangat terus. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Nah terima kasih banget nih buat Teh Hano udah menyempatkan hadir gitu ya Teh. Nah, stay tune terus ya di podcast kita, podcast Simagipan. Ontos. Jangan lupa subscribe juga ya guys ya, jangan lupa di-share karena kan ini juga sangat penting ya untuk kita juga. Oke, dadah. Dan jangan lupa, kan ini YouTube gak sih? Jangan lupa subscribe. Subscribe. Oke.